بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ana Muhammad dan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, ini judulnya insyaallah esensi daripada kehidupan kita itu ya ini. Buat apa kita sholat? Buat mengagumi Allah. Terus setelah kagum dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin kenal, ingin bertemu dengan Allah. Caranya bertemu dengan Allah harus bertakwa. Caranya supaya bisa bertakwa, ya berakhlak mulia, maka kita harus bersilaturahim. Dan kejujuran silaturahim itu ada dalam rumah kita. Pantas kalau akhirnya rumah ini disebut sebagai setengah dari perjalanan ibadah. Iya kan, dan ini alasan mereka yang gadis yang meminta kepada saya, Ustadz, saya ingin menjalani setengah ibadah lainnya, Ustadz. Tolong carikan kepada saya jodoh. Waduh, kita ingin menjalani setengah ibadah. Dan ini sangat sulit sekali. Berat sekali Bu Hani. Berat sekali Bu Dela. Nah, kenapa saya sebut berat? Karena memang ini soal ujian terakhir untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kolbun salim atau tidak, kan itu. Hati kita sehat atau tidak, tuh ini rumah kita. Sering kita menganggap bahwa rumah tangga tidak lebih penting daripada pekerjaan ya Pak Ustadz Sulwan. Oh tidak. Pekerjaan itu menguatkan rumah tangga kita. Penghasilan harus menguatkan rumah tangga kita. Ada juga yang protes sama saya. Protesnya ke Allah, ada penanyanya ke saya. Kenapa ya Allah menjodohkan saya dengan manusia seperti ini? Atau nyebut kepada suaminya manusia seperti ini. Atau nyebut kepada istrinya, kenapa saya harus berjodoh dengan makhluk seperti ini? Wah, itu Prof. Iva, Masya Allah, istrinya disebut makhluk seperti ini. Siapapun pasangan kita, seperti apapun pasangan kita, itu adalah batu ujian dan trainers yang melatih kita untuk menjadi hebat. Gitu. Kapan sih emosi pasangan itu meledak-ledak? Di bawah usia 50 tahun umumnya. Nah, kita di bawah usia itu berlatih dari buruknya pasangan kita, sebut saja buruk ya pasangan kita. Atau dari baiknya pasangan kita untuk menjadi bijaksana. Karena kepentingan kebahagiaan itu hadir, ada dituntut hadirnya itu saat seusia, paling tidak seusia saya lah, di usia tua. Masya Allah. Di usia tua kita sudah tidak bisa bangga berkaca. Di usia tua sudah tidak lagi menikmati cermin. Iya kan? Semuanya sudah pating sarengled. Apa itu pating sarengled? Seperti itu. Semuanya sudah berubah physically. Nah, terus Pak Mumu, jadi kapan Pak Mumu kebahagiaan tuh saya harapkan ya Pak Pak Zainal, kapan kita butuh ketentraman hidup pada saat tua. Diujinya saat tua, nanti kita ketemu sama apa? Ini Bu Yanti, Bu Emma. Kita tidak tahu saat sepuh kita, saat kita renta ketemu dengan suasana apa, kita tidak tahu. Oleh Allah dilatihnya hari ini untuk kesiapan kita di masa yang akan datang. Siapa pelatihnya? Bu Ida Farida. Pelatihnya Kang Agus Syafruddin. Pelatihnya adalah pasangan kita, Kang Agus. Kata seorang bapak, eta istri saya, aduh cerewetna, jangke jeung serba salah wae. Di situ kita dituntut training yang luar biasa oleh istri untuk bisa, kalaupun tidak memahami istri, bahasa Sunda nama bisa ngigelan.
Nah, udah nggak bisa di Indonesia ini tuh nggak bisa ngejogetin istri, bisa me, apa ya apa ngigelan ngigelan naon ngigelan Ustaz Hashim ngigelan naon tah, Masya Allah bisa apa yang ngigelan Bu Ati Anjar ngigelan bahasa Sundanya Indonesianya apa? Bisa menyikapi, nah menyikapi kondisi seperti itu. Punya suami pelit, kita istri harus sanggup menyikapinya. Sehingga kalau kita bisa menyikapi itu dengan benar, kondisi seburuk apapun pasangan kita, maka di masa tua kita akan temukan ketentraman. Tentram dalam pengertian dan kebijaksanaan. Itu. Jangan keluhkan pasangan kita. Kemudian, hal lain. Tetangga. Ketika kita menghadapi tetangga pada saat kita sendiri, nggak ada masalah. Tapi pada saat kita menghadapi tetangga ketika kita sudah punya anak, bersama anak, menghadapi tetangga bersama pasangan kita, itu akan beda lagi ceritanya. Akan ada saling provokasi. Ya kan? Akan ada komentar, akan ada apa saja yang akhirnya mengubah sikap kita. Subhanallah. Di sini juga ada kondisi khusus kepada laki-laki. Bunda Imas Karyamah, saya sering sekali menyatakan kalau laki-laki pelit sama istrinya, itu artinya belum cinta. Terus kalau laki-laki sudah marah kepada istrinya, itu artinya sedang apa namanya cintanya siap-siap shutdown. Atau kalaupun tidak mati, cintanya turun habis. Nah, jadi siapa? Ini juga yang menjadi penyebab mungkin ya, Kang Agus Syafruddin, Kang Jenderal kita ini. Eh, mungkin juga kenapa Allah wajibkan kepada laki-laki memberi nafkah, Ustadz Sulwan? Oh, ternyata kewajiban itu karena Allah tahu laki-laki itu mudah pudar, tanya ahna. Butuhnya iya, butuh istri. Kan butuh pisan, nggak ada laki-laki yang nggak butuh. Bahkan kalau ditanya harus meninggal siapa dulu, laki-laki akan bicara saya dulu yang akan meninggal. Kata semua laki-laki, hampir semua lah ya, laki-laki yang butuh kepada istrinya. Saya tidak bisa hidup tanpa istri saya. Tapi kalau kita tanya kepada istri, siapa dulu yang harus meninggal, suami dulu atau istri dulu? So, istri mayoritas, tidak semua. Mayoritas akan berbicara sambil mengerutkan dahinya, bahkan melototnya, suami hula tuh, si akang hula mahnya orang hula. Itu seperti tidak adil, tapi itu memang begitu. Ya saya dulu tuh, gitu. Kata laki-laki tes. Semua mungkin ya semua bapak di sini menatap istrinya dari jauh. Ya Allah ibu, si Gana papa mah nggak bisa hidup tanpa ibu kan itu ya. Saya dulu lah kan itu. Saya nggak sanggup ditinggalin sama ibu. Suami ditinggal oleh istri itu sama sakitnya seperti istri atau ibu ditinggal oleh anaknya. Ditinggal di sini ada yang mengalami ya, Bu Hani yang mengalami ya. Ditinggal wafat oleh orang tua, ditinggal wafat oleh suami, itu jauh tidak lebih berat dari ditinggal wafat oleh anak. Itu bisa bertahun-tahun itu, yang namanya ditinggal oleh anak mah. Sedihnya kehilangannya itu bisa sangat lama sekali. Nah, itu. Jadi, Masya Allah. Bahkan kenapa suami wajib memberi nafkah? Itu kan urusannya karena memang Allah menjaga cinta seorang laki-laki kepada istrinya. Kalau saya memberi nafkah hanya sepotong dari apa yang saya punya 1 juta, 800.000 saya kasihin ke istri, 200.000 saya beliin pakan ikan. Itu namanya mensejajarkan ya, Kang Mumu, mensejajarkan istri dengan ikan. Jadi kalau saya berikan semua 101 juta itu kepada istri, istri mungkin nanya, kalau para makan ikan gimana, nggak ada uang gimana belinya? Mungkin saya hanya akan bicara, ikan mati itu gampang cari gantinya. Kalau istri mati, istri meninggal, bagaimana mencari gantinya? Terus istri teh dengan menyepelekan perasaan suami, kemudian dia bicara, Allah percayalah Bapak mah gampang carinya kan itu ya. Dengan menyepelekan padahal ya Allah. Mungkin ya untuk menikah akad nikah gampang. Ketemu calon akad nikah gampang. Tapi untuk kecocokan.
keserasian ya Bu Uli ya, itu akan sangat susah. Laki-laki termasuk manusia yang sangat sulit beradaptasi. Nah, jadi kenapa memberi nafkah? Untuk menguatkan cinta. Jadi kepada bapak-bapak di sini kalau pengen ke surga apa? Sudah berikan sajalah nafkah semuanya kepada istri. Mangga ibu sok sadayana kanggo ibu tos. Bapak mah punten bapak pang marabankeun anggapnya maraban anak kucing beres. Nggak usah dibawa susah gitu kan. Kenapa? Karena apalagi gitu sok. Sekarang Kang Agus Syafruddin tah dengan usia kita sekarang Kang masih suka jalan-jalan? Udah enggak. Masih suka pergi ngopi, ngafe? Enggak. Masih suka kuliner ya? Masih suka traveling? Udah enggak. Di usia tertentu. Ketika kita sudah mulai lemah di kondisi-kondisi untuk travelingnya, jajan kulinernya, sudah berikan saja kepada istri. Karena istri mah sampai sebelum renta masih punya keinginan membeli itu tah. Ayah itu. Ayah membeli sendok lah. Padahal usia hampir 89. Ada membeli tutup saji nu lucu lah, taplak lah, naon ayo itu. Atau kadang-kadang membeli apa namanya krim facial. Oh, ayo kene itu. Perempuan laki-laki di usia itu geus horeamna naon. Ya, sudah malas ngapa-ngapain. Udah kasihin semua ya Pak Hadi Kusumo nih ya di Sayati ini. Berikan semua pada istri. Udah, itu wujud cinta. Kemudian kenapa juga laki-laki memiliki eh, apa ya? Kalau menurut saya Bunda Imas, imam atau pemimpin atau laki-laki itu tidak perlu menasehati istri. Itu biarkan saja. Saya sholat di Masjidil Haram. Imam Surem, dulu Imam Surem yang saya suka itu. Imam Surem ini enak sekali bacaannya. Dan saya kagum menurut cerita akhlaknya luar biasa. Surem itu yang pernah ke Indonesia. Akhlaknya luar biasa. Di awal tahun 2000-an pernah datang ke sini. Sehingga pada saat dia membaca ayat Quran dalam sholatnya itu panjang, saya suka, saya nikmatin betul. Apalagi mengerti bacaannya. Apa yang dia baca kita mengerti. Nah, ceritanya. Terus suatu saat saya sholat di tempat yang lain, tidak di Ka'bah, tidak di Masjidil Haram, Pak Satsulwan. Saya sholat di sebuah masjid yang imamnya, wah, dia jadi imam gitu kan. Saya kaget. Masjid asing, saya bukan penduduk situ, saya datang ke tempat situ Bu Nurwati. Saya datang ke tempat itu, kemudian saya sholat. Ternyata imamnya membaca surat dari juz 29, tidak terlalu panjang, tapi capek gitu ta. Karena saya tahu orangnya seperti apa gitu. Itu beres-beres yuk. Ngutruk itu. Kalau saya meninggal sih karena waktu sholat itu saya ngutruk khotimah meskipun viralnya meninggal dalam keadaan sholat padahal ngutruk khotimah. Gitu kan. Itu. Oh jadilah laki-laki yang enakan. Apapun bahasanya akan nyaman didengar oleh anak dan istrinya. Ya kan itu imam. Tidak perlu menasihati istri, tidak perlu menasihati anak-anak. Cukup jadi bapak yang mengagumkan saja. Insya Allah akan terasa nyaman. Seperti itu. Insya Allah. Pada saat imam salah boleh istri menegur imam. Anak negur imam boleh. Papa ngaco. Boleh. Bapak jangan marah. Istri negur bapak, Pak Agus. Pak Agus. Pas mau dinas ditegur sama istri. Bapak, tidak usah marah. Tapi kalau istri negur suami caranya keprok seperti dalam sholat. Ya keprok. Bukan keprok gini. Sambil sidakep keprok gitu kan. Sambil sidakep keprok. Tapi dengan tepukannya agak keras supaya terdengar oleh imam. Bukan tepuk pramuka, bukan keprok ke tepuk tangan. Nah, jadi dengan apa istri memperbaiki suaminya? Dengan karakter, dengan keindahan, kan itu bukan dikeprok tarangnya, dasarnya itu dikeprok tarangnya. Jadi masya Allah, saya tidak ini materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Imas Karyama ini bukan materi untuk pengantin baru dan pasangan muda, bukan. Tapi untuk kami semua.
Jangan sampai kami keterlanjuran berumah tangga sampai lupa esensi dari rumah tangga adalah pembentukan karakter yang membuat hati kita sehat. Tapi gimana mau sehat? Istri saya judes, tukang nganyuk misalnya, tukang hutang dan lain sebagainya. Suami yang hebat kreatif tidak akan protes terhadap karakter istrinya. Dia mencari cara secara kreatif untuk menemukan jalan keluar, tidak dengan bahasa nasihat, tapi iklim akan dia buat dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Jadi suami yang hebat itu suami yang mampu memberikan suasana kepada istri sampai akhirnya istri itu kan seperti merpati ya Bu Imas ya. Merpati itu kan saya beli merpati nih dari tukang burung, kemudian saya simpan aja di kandangnya, saya kunci itu di kandangnya 1 minggu. Pas dilepas, insya Allah giring kandang itu, dia pergi kemana kan balik lagi ke kandang itu. Dan istri juga gitu, asal di Paraban ya Bu Eva ya, asal di Paraban. Nah, istri juga gitu, dibuat betah aja di rumah. Nanti dia akan pergi dan balik lagi. Tidak akan pergi bur, tidak akan. Seperti itu. Sepanjang suasana rumahnya memang cocok dengan dirinya seperti itu. Walau alam, ini hanya sekedar deskripsi saja untuk penjelasan, untuk memantik acara ini. Yang jelas bahwa rumah tangga adalah perjalanan yang Masya Allah, ini yang menentukan perhitungan yang sebenarnya. Apakah Prof. Iva sudah bersilaturahim dengan baik? Dilihat Prof. Apa namanya rumah tangganya kan itu nanti. Itu dulu jadi ukuran pertama kira-kira hubungan suami istrinya. Kalau Dudi Mutakin kira-kira pantas nggak ya Prof ya masuk surga? Oh lihat, Dudi Mutakin ramah kepada semua orang, baik pada semua orang, kira-kira kepada anak-anak, kepada istri, kepada menantu, kepada cucunya ramah nggak? Kalau kepada semua orang Dudi Mutakin ramah, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada cucu, kepada menantu, kepada besan saya tidak baik, keramahan saya di luar itu semuanya bohong, kan itu ya. Setelah itu terukur jujur, baru ditanyakan yang lain. Nah sekarang ada pertanyaan begini Bu Imas, kan hal yang pertama ditanyakan pada saat di akhirat itu sholat ya. Bagaimana sholat? Bukan bagaimana rukunya saja, bukan bagaimana bacaannya saja, bukan bagaimana kebenaran cara sholatnya saja, tapi aktualisasi dari sholat itu sendiri. Kalau ada Allahu Akbar, kira-kira Ersyad sudah bisa tidak sombong nggak? Betul-betul mengakbarkan Allah, kan itu ya. Kalau ada kalimat Assalamualaikum, betul-betul Ersyad sudah belum menyelamatkan banyak orang. Karena dalam sholat kita berikrar akan menyelamatkan semua orang, menyelamatkan istri, anak, udara, air, tanah, pohon, lingkungan, kalau kata Bu Dele, organ tubuh kita, hati kita, saudara kita, semuanya. Semua kita rawat karena kita sudah berikrar Assalamualaikum. Saya selamatkan semuanya karena semuanya milik Allah yang Maha Akbar. Anugerah dari Allah yang akbar, kan itu salat kita Allah Akbar Allah Akbar Samiallahu liman hamidah Allah Akbar Allah Akbar. Ujungnya salam. Masya Allah. Itu yang disebut ditanya tentang sholat. Jadi Bu Yanti ditanya tentang sholatnya apanya Kang Agus? Yaitu akhlaknya sesuai nggak dengan bacaan sholatnya. Akhlaknya sesuai nggak dengan gerakan sholat. Ya kan? Di mana wajah yang tertinggi pada akhirnya harus direndahkan serendah-rendahnya dalam sujud sejajar dengan kakinya. Ini kan luar biasa ini. Jadi yang pertama ditanya di akhirat itu tentang sholatnya. Bukan sudah sholatkah kamu, bukan hanya itu. Bacaannya sholat sudah benar, bacaan sholatnya, kaifiah, tata cara sholatnya sudah benar, bukan hanya itu. Tapi aktualisasi, aplikasi, dan sikap karakter dari sholat itu. Nah, sholat itu ternyata karakter dari sholat itu ukuran yang terdekat dan terujinya itu ada di mana? Di rumah tangga. Eta bunda, gimana ya Ustaz, suami saya teh jauh terus sama saya udah 4 tahun nih tidak pernah deket-deket. Alah, menikah kesal ke suami yang gak jauh. Terus gimana ya Ustaz, kok suami saya teh hayo we main handphone, hari komunikasi sama teman-temannya meni akrab, kalau komunikasi sama istri meni susah. Nah, itu kan dipermasalahkan ya. Dia tipe manusia seperti itu adalah tipe manusia yang ingin mendapatkan kebaikan dari luar dirinya untuk dirinya. Padahal
Kebaikan itu datang dari diri kita untuk Allah. Iya kan? Jadikan pasangan kita sajadah untuk kita sujud kepada Allah. Jangan jadikan sajadah pasangan kita sebagai alat pembahagia diri kita. Tidak. Kalau kita berharap pasangan kita yang menjadi pembahagia, maka ujiannya adalah penderitaan. Kalau kita jadikan pasangan kita sebagai orang yang, saya membayangkan punya pasangan soleh solehah, ke masjid, Quran, daripada main TikTokan gitu kan. Ada yang seperti itu sampai kesal sama terus ngobrolnya tuh di grup WA-nya atau di TikToknya atau di apa Instagramnya tuh ngobrol luti perlu tuh ya. Ya, terserah. Terserah orang mau apa. Suami istri mau apa terserah. Yang jelas saya akan tetap soleh, tidak terpancing oleh provokasi setan yang berbisik di hati saya untuk saya marah kepada pasangan saya. Suaminya salah tidak ngobrol kepada istri. Tapi lebih salah lagi ketika istri taat kepada bisikan setan, kemudian dia protes kepada suaminya dan marah kepada suaminya. Ingat wahai ibu-ibu, berapapun usia ibu, ketika marah kepada suami, itu sama seperti seorang anak marah kepada ibunya. Oh, berat, Pan. Jadi Nazela ketika Nazela marah kepada suami, itu sama dengan Nazela marah kepada ibu. Ibunya di sana kan gitu. Itu berat sekali, dosanya besar sekali. Karena itu setan sangat suka sekali yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik terus untuk membuyarkan makna, Bu Fida. Membuyarkan makna. Makna yang sesungguhnya dari seluruh perjalanan kita adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik, tetap menjaga jiwa kita tetap suci sebagaimana saat kita lahir, kemudian kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang terbaik dengan memanfaatkan semua anugerah Allah yang ada. Ya. Suami pedit, alhamdulillah saya tidak harus terlalu banyak dihisab nanti di akhirat kan beres. Suami jarang datang ke rumah, dia long distance apa, pokoknya jarak jauh gitu kan. Alhamdulillah berarti saya tidak harus bertanggung jawab untuk urusan melayani atau memperlakukan suami dengan baik sesuai perintah Allah. Sudah, semuanya dianggap ringan. Terus suaminya galak, ya alhamdulillah lah saya digalaki sama suami di rumah daripada saya digalakin sama malaikat di neraka kan itu. Udah dibuat nyaman semuanya, dibuat indah semuanya. Ya jangan buat kita yang berusia di atas 60 tahun itu sudah lewat itu semua. Dan kalau di usia 60 tahun ke atas masih juga berharap pasangannya membahagiakan, ya Allah, masih berharap mendapatkan perhatian dari pasangannya, subhanallah. Mungkin Bu Ati sama saya sudah sama. Saya sudah tidak meminta perhatian dari siapapun. Saya hanya ingin diperhatikan oleh Allah saja. Titik. Nah, itu kan beres. Saya tidak minta kebahagiaan dari siapapun. Saya akan bahagia dari Allah saja. Dan ternyata kebahagiaan itu, Prof. Dr. Deli juga mungkin pernah ngobrol kita. Kebahagiaan itu datang dari hati kita. Dari hati kita, dari mudgoh ya, dari mudgoh yang berkembang menjadi manusia, kemudian ada sadar, ada hati, ada dada, ada apa lagi, bahkan ada nurani. Nah, ini nurani harus kerja ini. Nurani orang selalu berpikirnya dari luar diri. Nurani itu selalu orang berpikirnya dari dalam diri. Padahal nurani itu dua cahaya. Apa itu dua cahaya? Quran dan Sunnah. Barang siapa tidak meninggalkan Quran dan Sunnah kata Rasulullah, maka dia tidak akan tersesat. Nurani dua cahaya itu nggak ada lain kecuali Quran dan Sunnah. Orang berpikirnya yang tidak Muslim berpikirnya nurani itu dua cahaya itu kepala dan hati, iya kan? Padahal kepala bisa dibohongi oleh kebiasaan, hati bisa dibohongi kan itu. Tanyakan kepada nurani, tanyakan nurani teh, tanyakan kepada Quran dan Sunnah seperti itu, ya. Nah jadi sahabat semua di Zoom, di YouTube, di Instagram saya, di TikTok saya ini kebetulan diramaikan di semua media. Saya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat yang besar. Ya, tadi sebelum saya membagikan link Zoom ini, saya jalan-jalan silaturahim ke beberapa rumah teman yang guru-guru ngaji itu yang dulu Saya pernah saya kasih tugas, hordengnya ngeliat saya. kan? Saya hordengnya ngeliat. Ayat mau nyenglet mau apa?
Di rumah istri tuh beberes kumaha hadinya, mangga abdi mah bade sujud ke Allah kan gitu ya. Kalau gini-gini ukurannya Bu Win, kalau istri membiarkan hordeng nyenglet bahkan lecek, kita sudah bisa tahu dong kira-kira dia ahli surga bukan. Dia sudah tidak amanah terhadap titipan Allah kan itu. Suami nggak usah ikut riweuh lah. Biar malaikat saja yang mencatat. Setuju ya? Terus si istri teh tara ibak-ibak acan. Kan kumahadinya bade mulak ke kumahadinya. Allah juga yang tahu. Terus si suami teh udah mah diabetes makan sembarangan. Allah tahu hukum apa yang akan diberikannya oleh Allah kan itu ya. Kan weh. Biarin aja kan itu. Saya sudah tidak lagi berpikir macam-macam, tapi ternyata kita semua berkembang makin dewasa, makin tua, makin rapih karena makin tahu bahwa ini adalah amanah dari Allah. Tadi saya keliling-keliling ke rumah teman-teman ini. Dulu mereka tuh saya suruh ngajar, Pak, Bapak sok calik di sini, di masjid ini ajarin ngaji. Ini terus teman-teman itu di atas saya usianya rata-rata. Tadi saya tengok satu-satu belum semua itu ya Allah. Mereka teh konaah pisan, prihatin tapi rapi rumahnya. Meskipun lantainya hanya lantai tanah saja. Semuanya seperti itu. Bukan hanya satu dua. Semua si guru ngaji ini mereka konaah dalam kondisi seperti itu. Ya Allah. Pokoknya mah tadi mah eh, alhamdulillah lah ya saya ngambil cash dari ATM tadi awur-awur di situ karena saya ingin mendapatkan pahala qanaah mereka. Saya ingin mendapatkan pahala sabar mereka. Saya ingin mendapatkan pahala hebat mereka. Subhanallah. Jadi Pak Tony, Ustaz Hashim, eh, Ultraman Bandung dari ya Ultraman jadi dia sok kiber tak. Insya Allah. Ultraman, Nazela semua. Jangan ya, Wahani, jangan hiraukan yang lain sekarang. Hayo kita ke surga aja lah kalau mau ibda binafsik kan gitu ya. Ya. Kata kata banyak keterangan, mulai dari dirimu sendiri. Sudah, jangan minta yang lain. Saya bisa berbahagia dengan cerewetnya istri misalnya. Wah, istri teh. Udah cerewet, saya bisa nggak sih menimba kebahagiaan dari sana? Saya hanya bersyukur ya Allah. Inikah neraka yang kau janjikan? Insya Allah saya akan sabar. Saya tidak mau menerima neraka di sana. Ini amanah darimu akan saya jaga sebaik-baiknya. Karena saya tahu tidak mungkin engkau anugerahkan sesuatu yang mungkin terasa sangat buruk untuk saya kecuali untuk kebaikan saya. Mustahil Allah memberikan keburukan kepada saya untuk keburukan saya. Kan begitu? Mustahil. Punya anak bekas sebulan mustahil. Buruk itu buruk untuk kita orang tuanya kalau punya punya anak seperti itu mustahil atau punya orang tua bekas sebulan mustahil itu buruk itu untuk kita. Tidak ada sesuatu yang buruk yang Allah anugerahkan kecuali kita harus mampu mensyukurinya dengan memanfaatkannya sebagai alat latih kita. Ya, Pak Jenderal Agus ya kalau 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 semua latihan-latihan ketentaraan kan semua guru-gurunya galak ya, nggak ada yang sopan santun nggak ada guru bilang punten kepada siswanya, nggak ada itu. Dan semua menjadi jenderal-jenderal yang hebat itu. Dan kalau dulu guru lembek, insya Allah Indonesia juga akan dipagari oleh tentara-tentara yang lembek menurutnya seperti itu. Ah, luar biasa. Jadi subhanallah, bersyukurlah kita apalagi di usia senja ya Prof Iva, di usia senja kita sudah bisa menikmati ini, menikmati anak, menikmati menantu, besan, semuanya dibuat indah saja. Persepsi kita tentang mereka, mereka indah, mereka hebat, mereka trainers untuk kita. Insya Allah. Insya Allah Ustadz Ersyad itu saja mungkin mudah-mudahan ya. Dan mohon doa saya ingin berkunjung lagi besok ke rumah sahabat-sahabat saya yang pernah saya minta. Dulu teh sok ngebos gitu ya Prof Azali abdi teh siga bos teh diriungkeun buati diriungkeun teman-teman yang paling ngaji tapi jobless. Udah kamu di sini. Wow, itu tahun pertama kita nafkahi. Kamu di sini, siganonya. Tapi mereka iya sangat sungguh-sungguh mengajar sampai sekarang. Sudah umurnya 65, 67 masih ngajar. Masya Allah. Jadi saya apresiasi kepada mereka jadi malu sendiri gitu saya yang nyuruh. Terus sudah begitu saya biarkan setelah ditengok ternyata mereka prihatin dan tetap mereka masih mengajar. Masya Allah. Itu yang luar biasa tadi. Mudah-mudahan kita punya kemampuan untuk bisa apa namanya ber
Kan Allah teh memberikan kepada Bu Dele teh anugerah ya Bu Dele. Masa akan digenggam sendiri, tes sebarkan. Supaya anugerah itu juga semakin terasa oleh banyak pihak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم